haula wala quwwata illa billah. Yang kita hormati bersama Abuya Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Arwani, Bapak Kiai Haji Muhammad Ulil Arwani, yang kita hormati bersama Bapak Haji Ulil Wakiman beserta keluarga selaku direktur utama Bapak Kiai Haji Syaikhul Mandi beserta keluarga, Bapak Kiai Imam Syaudani Besuki Al-Hafidh selaku Kepala Pondok Tahfidz yang Quran Pati, Ustadz Sahal Mahfud selaku Direktur Umum YGBS 1 Pati, dan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Misbahuddin Nasihan Hamid. Perlu saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah asli orang Kudus, alamatnya Mejogo RT 10 RW Sekawan, pengasuh Pondok Tahfidz Misbahul Quran. Mungkin panjenengan yang dari Kudus, yang dari pusat mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau, karena beliau termasuk itu sesepuh di Yayasan Arwaniyah. Beliau pendidikan formalnya pernah sekolah di Maulidul Falah tahun 1984 sampai 1990 di Kajen. Ada yang dari Kajen? Nah, kalau ada yang dari Kajen pasti sudah tahu Maulidul Falah, di asing lagi. Dan beliau setelah menamatkan pendidikannya di Kajen, melanjutkan pendidikan di Rubat. Rubat itu Sayyid Muhammad Al-Maliki di Madinah, Mekah, di Mekah, dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki langsung di sana selama kurang lebih 15 tahun, mulai tahun 1990 sampai tahun 2005 itu belajar di sana. Dan beliau ini juga termasuk Direktur PT Arwaniyah di bidang travel umroh maupun haji, dan beliau sudah bolak-balik ke sana selama 29 kali. Di Indonesia, Mekah itu seperti hati Kudus. Dan di sini beliau akan menyampaikan materi tentang manajemen, pendidikan tahfidz di lembaga-lembaga pesantren. Tentu panjenengan itu sudah melewati hal-hal tersebut, tapi akan lebih jelasnya nanti bagaimana cara mengatur manajemen pendidikan tahfidz di pesantren itu bagaimana, nanti akan langsung disampaikan oleh beliau Kiai Haji Misbahuddin Nasihan Hamid. Adapun nomor teleponnya kalau panjenengan ingin mencatat boleh, kalau ingin apa itu istilahnya keramat banduli yang sakit umroh manusia sakit tidak haji boleh balik. Mungkin cuma tunggu 5 tahun kalian suka ini kesan yang sakit boleh balik itu rahasianya apa ya ini. Sakit ditulis mawon 082 242 94 1413. Saya ulangi lagi 082 242 94 1413. Monggo ini catat jenengan pengen surat dan dalam pun monggo sakit mungkin sakit janjian dari beliau pengen nyuwun ijazah yang sakit haji di Bali Gampil. Tapi saat ini kata saya mudah sama ditutup ya, karena ada apa ini corona virus yang luar biasa ini yang telah mewabah di salah satu negeri Indonesia ini. Baik, saya kira langsung saja kita dengarkan, kita simak baik-baik penjelasan dari beliau ini terkait manajemen pendidikan tahfidz itu bagaimana di waktu dan tempatnya kami aturkan kepada Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bapak pengurus SMPGT yang terhormati, namanya pengasuh, direktur, dan yang hadir, peserta diklat dari berbagai delegasi yang kami hormati pula. Alhamdulillah, kesempatan ini kami diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi terkait dengan kesuksesan pembelajaran tahfidz Al-Quran. Materi yang akan kami sampaikan adalah manajemen, mana manajemen di dalam pengelolaan kelembagaan pendidikan ini hampir rata-rata sama. Tadi peserta diklat telah menerima manajemen konvensional, bahwa manajemen di dalam pendidikan itu semua saling terkait. Ada manajemen pembelajaran, metodologi pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, teknis pembelajaran, dan sebagainya. Ini semua sama, hanya ada beberapa titik berat yang mesti diperhatikan. Oleh karena itu, mempelajari manajemen itu sama aja mempelajari sholat. Materi sholat itu kalau dipotong-potong, orang yang mempelajari tahiyat itu pasti harus mempelajari hukum. Nah, jadi saling terkait. Karena itu di dalam kesuksesan pembelajaran tahfidz Al-Quran semua adalah saling terkait, baik itu terkait dengan lokasi, kemudian kepribadian, kemudian sarana, prasarana, dan sebagainya. Namun demikian, perlu diketahui bahwa inti daripada tahfidz Al-Quran ini adalah amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam beberapa tafsir, pernyataan lahafizun ini adalah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan di dalam Al-Quran sebagai pelindung menjaga Al-Quran itu diamanahkan kepada hamba-hambanya yang telah diberikan kekuatan berupa pikiran, akal. Nah, kemudian dari situlah muncul manajemen dan muncul pengaturan bagaimana Al-Quran ini dapat terjaga. Sementara ini banyak asumsi, banyak yang dapat kita nyatakan. Anak-anak yang selama ini menerima pembelajaran tahfidz Al-Quran itu datang, kemudian menyimakkan, kemudian selesai, sukses, alhamdulillah, barokah Pak Yai. Namun dari beberapa ustaz, dari beberapa masyayikh yang telah mengampu pembelajaran tahfidz kepada peserta didik anak-anak semua, beliau ini memiliki strategi dan memiliki teori metodologi yang kuat. Ada rahasia-rahasia yang perlu diketahui demi kesuksesan. Ini pertama. Yang kedua, bahwa hafizul Quran ini menjadi penanggung jawab atas terlaksananya, terjaganya Al-Quran, dan secara proaktif, tidak hanya diminta. Oleh karena itu, yayasan Al-Waniyah menjadi penting untuk memberikan pembekalan semacam. Ini landasan yang menjadi acuan pelaksanaan acara diklat pada pagi.
masuk pada materi penerapan manajemen. Penerapan itu artinya adalah pelaksanaan, aplikasi. Manajemen, penerapan manajemen dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran. Manajemen itu artinya mengatur. Kalau orang melakukan sesuatu tanpa aturan, itu walaupun baik, itu akan lebih sukses kemungkaran yang diatur. Sehingga banyak ungkapan-ungkapan kejahatan yang termanage itu akan menjamin kesuksesan daripada kebaikan yang tidak termanage. Oleh karena itu, bahwa pelaksanaan pembelajaran tahfidz Quran ini adalah merupakan kegiatan yang paling utama, sangat tidak elok bila mana pengaturan itu tidak terwujud di dalam pelaksanaannya. Manajemen artinya adalah mengatur. Apa poin-poin pengaturan yang akan muncul di dalam pelaksanaan tahfidz? Kemudian pembelajaran mananya adalah instruksi. Belajar ini apa yang kita bayangkan ketika orang itu belajar adalah interaksi atau pengajaran. Orang yang belajar itu yang dihadapi adalah materi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran itu adalah hakikat pembelajaran. Maknanya adalah proses interaksi antara anak dan anak. Jadi pembelajaran itu tidak hanya adanya guru dengan anak, tetapi anak dan anak, antar teman. Nah, ini akan wujud pembelajaran. Kalau di dalam pembelajaran tahfidz, ya semak-semak, saling memberitahu terkait dengan materi yang diwujudkan, terkait dengan materi yang akan dihafal. Berikutnya tidak hanya anak dengan anak, tapi anak dengan sumber belajar. Kalau sumber belajar itu mana? Ya Al-Quran. Al-Quran. Kemudian anak dengan pendidik. Pendidik itu siapa? Pendidik itu ya Ustaz. Pendidik itu siapa? Pendidik itu ya Syekh. Pendidik siapa? Ya itu. Dalam belajar ada 3 unsur pembelajaran yang menjadi proses pelaksananya tujuan yang akan dicapai. Nah, ini namanya pembelajaran. Manakala pembelajaran ini ternyata melibatkan 3 unsur, yaitu anak dengan anak, maka harus diatur sedemikian rupa. Manakala pembelajaran itu adalah interaksi antara anak dengan materi belajar, maka harus dikondisikan sedemikian rupa. Contoh dengan materi, misalkan Al-Quran. Ini materi. Berarti Al-Quran yang dibaca ini harus sudah valid kebenarannya dalam bentuk tulisan. Jangan sampai Al-Quran yang dibaca, kalau di Kudus, panjenengan di Kudus insya Allah sudah terjamin. Tapi klausa ini, iktibar ini adalah untuk semua. Manakala kalian ini berada di luar Jawa misalkan, atau kita nggak tahu tiba-tiba dapat jodoh dengan orang yang di luar Jawa, kemudian ada satu daerah yang mesti harus ditanamkan pembacaan Al-Quran karena semula ini belum pernah ada, mungkin saja. Maka utama yang harus diwujudkan adalah materi, bahan materi ini benar-benar ada. Ada satu kasus ya.
itu hafal, bacaannya fasih, kemudian lafalnya ya, makhrajnya ya benar, ya standar, tidak sampai salah-salah. Tapi ternyata ketika suruh membaca dia nggak tahu. Yang dimaksud membaca terkait dengan tahfidzul Quran adalah membaca tulisan Arab. Karena tidak boleh ada bacaan Quran itu dengan kalimat ajam, haram hukumnya. Apakah itu terjadi? Oh, sangat mungkin. Anak-anak SD, kalau latar belakangnya memang dia itu tidak di MI, tidak di Diniyah, kemudian dibacakan dengan bacaannya tulisan ajam, yaitu tulisan Latin, innal ladzina amanu, bacaan Latinnya bagaimana? Inna alatin zina, maka jadi dan itu ketika itu dia itu antara bacaan ajam dengan musyafahnya itu imbang, maka tidak menutup kemungkinan walaupun tulisannya itu ajam, lafaznya fasih. Nah ini mesti dicermati, dan terbukti ketika dia suruh baca dia kejalan. Apa yang dilafalkan tidak sesuai dengan huruf yang dilihat. Nah ini mesti dicermati. Ini adalah tugas. Ini maknanya adalah interaksi antara anak dengan materi. Berarti harus kita periksa. Oleh karena itu termasuk di antara kemudahan menghafal itu adalah mushaf yang sama. Dalam bahasa Kudus itu adalah ya. Quran tidak semua kok lafaznya sama, tapi itu adalah bagian dari pendukung kemudian untuk menghafal. Dan intinya adalah hakikat pembelajaran adalah interaksi antara anak dengan anak. Berarti mengkondisikan anak yang sedemikian rupa, misalkan di pesantren, ini ranahnya adalah bagian manajemen pengelolaan santri, bukan ranahnya materi ini. Tapi kita singgung karena ada berkaitan, sehingga tidak boleh anak ini bermusuhan, tidak boleh anak itu. Dan itu tugas siapa? Harus dikondisikan sedemikian rupa. Kemudian dan itu harus dikenali oleh ustaz. Tidak boleh tidak mengenali. Selama ini banyak temuan bahwa ustaz ini datang, kemudian muridnya datang sudah selesai. Urusan itu nanti dia itu mau balik, mau makbul, mau mardud, berulang kali kembali, yaitu ada pengelola lain. Itu kalau memang termanage di dalam sebuah lembaga. Kalau kita berada di rumah misalkan, tidak menutup kemungkinan. Maka hal yang mesti kita ketahui adalah secara kompleks, secara menyeluruh. Berikutnya, hal yang perlu penting diketahui adalah manajemen pembelajaran. Ini adalah sebuah proses pengelolaan yang meliputi satu, yaitu perencanaan. Kalau di dalam bahasa kependidikan itu adalah ada RPP. Semuanya tahfiz perlu ada RPP. Tapi tidak dinamakan RPP, mau tidak mau harus ada perencanaan. Kemudian yang berikutnya, manajemen pembelajaran tahfiz Al-Quran itu adalah pengelolaan yang meliputi pengorganisasian. Perencanaan itu dalam garis besarnya adalah jadwal waktu. Kalau yang biasa dirasakan adalah setelah sholat subuh, mesti diketahui target berapa waktu untuk pelaksanaan tahfiz, yaitu mulai jam 5 setelah selesai sholat subuh sampai jam 8, 2 jam. Dan kemudian diorganisir dan dikelompokkan.
ketika satu ustadz, kalau sekarang ini kita cermati dan kita amati bahwa satu ustadz punya kelompok 9 orang, itu namanya pengorganisasian. Tidak asal itu sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Karena kalau terlalu banyak, akhirnya yang menjadi korban adalah ustadznya. Sehingga kalau ustadz itu didatangkan misalkan di suatu lembaga yang baru, nah, calon-calon ustadz ini mesti punya pola pikir. Minta anak, nah kita harus memberikan. Anaknya bagaimana? Ini harus dari jumlah anak santri yang sekian orang, ini jumlah ustadznya harus sekian. Itu namanya pengorganisasian dan pengelompokan. Tanpa itu maka sulit kita akan menuju sukses tahfidz. Karena berbeda kalau yang ada di dalam lembaga pendidikan formal, yang di MI dia ada 32. Nah, ini kan tidak terkait dengan tahfidz. Karena tahfidz itu adalah pembelajaran yang ganda. Dan tahfidz itu tidak bisa dicuri. Ibaratnya evaluasi atau penilaian yang dapat diperoleh itu akan menunjukkan proses. Berbeda dengan pembelajaran yang ada di SMP atau di Alia atau di mana yang tidak terlalu bersungguh-sungguh. Bahasanya itu hasil tidak menunjukkan proses. Orang mendapatkan duit itu tidak harus bekerja, tetapi bekerja itu ada gaji. Nah, itu namanya. Tapi kalau tahfidz tidak bisa dirumuskan semacam ini. Begitu dia hadir, maju, tidak lancar, berarti prosesnya. Itu namanya pengorganisasi. Harus diorganisir. Bagaimana menyesuaikan terkait dengan kelompok-kelompok yang dipersiapkan. Tidak boleh terlalu banyak. Berikutnya, manajemen pembelajaran tahfidz adalah meliputi pengendalian. Pengendalian itu artinya adalah kalau di dalam pembelajaran tahfidz adalah pengendalian ada buku absen. Minimal seorang ustadz itu mengenali semua santrinya. Jangan ada santri yang sudah dikelola, kemudian yang tidak hadir tidak ketahuan, kemudian yang malas juga tidak ketahuan. Yang penting saya hadir, kemudian yang datang disimak, yang enggak urusan. Nah, ini sulit untuk menuju sukses. Wibawanya nggak ada. Jadi maknanya manajemen pembelajaran tahfidz itu diantaranya adalah proses untuk melakukan pengendalian. Pengendalian itu juga disebut dengan pengarahan. Pengarahan itu motivasi. Seorang guru agar anaknya, anak ini tidak boleh susah, apalagi sampai rasa takut, nah, gitu. Dan tidak boleh menjadi ramai karena terlalu humor, terlalu harus dapat menjaga. Ini namanya pengendalian. Pengendalian itu dapat dari jiwanya sendiri, juga dapat dari anak yang diampu. Kemudian berikutnya proses pembelajaran tahfidz itu adalah meliputi pengelolaan evaluasi. Evaluasi itu ada evaluasi proses, ada evaluasi hasil. Kalau evaluasi hasil itu adalah dilihat dari bacaan akhir. Oh, tapi kalau evaluasi proses itu adalah mengamati dan mencermati bagaimana anak ini supaya dapat terkawal keberhasilannya dari mulai kegiatan di awal mereka bangun, kemudian kegiatan setiap saat, itu namanya proses. Berikutnya tahapan-tahapan perencanaan.
Tadi dijelaskan bahwa manajemen pembelajaran itu adalah kegiatan mengelola yang meliputi 4 hal, yaitu perencanaan. Sekarang perencanaan yang dilakukan oleh seorang ustadz terkait dengan mengawal kesuksesan anak asuh, anak kelompok, anak tahfidz, yaitu peran instruction kalau di dalam istilah manajemennya. Instruksi itu apa? Instruksi itu adalah materi. Kamu nanti baca ini kan. Nah, perannya itu apa? Peran itu pengawal. Seperti tadi mengawali dengan mengenali nama, assalamualaikum, menyapa. Jadi kalau bayangkan di dalam praktek yang panjenengan laksanakan itu adalah pra pembelajaran itu siap. Kemudian seorang guru datang, salam, assalamualaikum. Bisa langsung. Tapi setelah termanage kita sudah diatur sedemikian rupa bahwa yang hadir ini jumlahnya sekian, kemudian rencana yang akan diajarkan adalah ini. Masing-masing mengajukan materi yang sudah dipersiapkan. Itu namanya peran instruksi. Peran instruksi termasuk adalah mengenali nama, mengenali jumlah, mengenali materi-materi yang akan disampaikan. Kalau dalam tahfidz, anak-anak ini yang akan maju pada ustadznya adalah juz'iyat. Nah, semuanya dikenali semua agar nanti dalam menuju kesuksesan dalam tahfidz ini benar-benar tercapai. Yang berikutnya adalah instruksi. Instruksi itu adalah penyampaian materi. Penyampaian materi kalau dalam tahfidz adalah sesuai dengan metode. Nanti masuknya pada ranah metode. Metodologi pembelajaran tahfidz itu datanya adalah simak, ada liqa, ada musyafahah, ada kitabah, dan sebagainya. Tergantung apa yang dilaksanakan dalam metode pembelajaran tersebut. Kalau yang biasa adalah seorang santri menghafal dan memperdengarkan kepada seorang guru, kemudian guru mengamati dan mencermati, mendengarkan sampai pelafalan itu benar-benar benar. Itu namanya itu sudah mulai pada aksinya. Berikutnya, dan itu mesti direncanakan dalam waktu sekian menit, sekian jam, jumlah anak yang akan maju sekian. Nah, ini ketahuan semua. Berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi itu maknanya apa yang telah dilakukan di dalam kelompok belajar tadi. Seorang ustadz mencermati, berarti hadir semua. Kemudian ada 2 anak misalkan yang ternyata dia ini berisiko sulit membaca atau sering lupa dan sebagainya dalam penyampaian, dalam pelafalan Al-Quran dan sebagainya. Hal semacam ini mesti menjadi evaluasi dari seorang ustadz. Oleh karena itu di dalam perencanaan tersebut dia ada buku catatan, sehingga di dalam pelaksanaan PPL nanti ya, ada PPL. Nah, itu nanti diajarkan semacam itu. Ada buku pengendalian. Tujuannya adalah untuk mencermati bagaimana seorang anak ini sudah sekian tahun sudah dikawal, kok masih sulit tidak seperti anak yang lain. Nah, ini menjadi evaluasi. Itu yang dinamakan dengan evaluasi perencanaan. Evaluasi perencanaan adalah evaluasi atau pengamatan dan pencermatan serta analisa yang diterapkan oleh seorang. Berikutnya, manajemen pembelajaran itu meliputi pengorganisasian.
Satu, pengelompokan, ya tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau yang perencanaan itu meliputi rencana atau persiapan yang dilakukan di dalam pembelajaran. Kemudian yang pengorganisasian itu adalah pengelompokan. Satu ustadz menerima halaga 12 anak, 9 anak sesuai dengan ukuran yang diterapkan oleh lembaga. Ini tujuannya apa? Supaya tidak terlalu over. Kalau terlalu over, ada sebagian yang tidak tertangani. Kedua, kalau terlalu over, yang jadi korban adalah ustadznya. Kalau kecapean, akhirnya tidak konsentrasi, akhirnya muncul emosi. Nah, ini adalah ranahnya lembaga untuk dapat mengkondisikan sedemikian rupa. Artinya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian itu meliputi pengelompokan, kemudian meliputi personil. Personil itu jumlah peserta didik yang mesti dihadapi oleh ustadz itu ketahuan. Tidak lalu hari ini 5, besok 10, kemudian ini kita mau jalan, tapi aja. Karena buku absen, buku pengendali yang ada itu nggak boleh pindah-pindah. Nah, berikutnya, pengorganisasian itu meliputi pengelompokan. Pengelompokan yang secara teratur dan secara tertib. Maksudnya pengelompokan yaitu kelompok halaqa yang ada itu tidak boleh berubah-ubah. Kalau ada perubahan mesti harus diatur. Berikutnya, tahapan pengorganisasian di dalam proses pembelajaran adalah ada struktur. Membentuk struktur itu artinya dari kelompok itu misalkan ada pimpinannya, supaya nanti kalau di pondok pesantren sudah terorganisir secara kondusif. Ini adalah ditujukan untuk pengelolaan awal. Tujuannya apa? Kita mengenali bahwa ketika ada lembaga yang kita hadapi, kita datangkan ke sebuah lembaga, dan ini bermanfaat untuk kalian jika membuka pondok baru atau pulang rumah langsung disiapkan pondok baru, belum ada santrinya. Nah, ilmu semacam ini menjadi penting. Karena bila ini diketahui, wali santri yang akan menitipkan anaknya untuk mondok sudah jelas arahnya. Dan anak pondok yang baru dalam pengolahan yang panjenengan nanti akan kelola ini menjadi nyaman karena langkah yang dilakukan jelas. Berbeda kalau tidak ada aturan yang diketahui oleh pihak lain. Jadi pengasuh misalkan, ini juga boleh tertutup. Semua harus fair agar yang diasuh ini juga tahu arahnya. Nah, ini namanya pengorganisasian. Berikutnya, pengorganisasian meliputi menentukan dan menetapkan metode yang akan dilaksanakan di dalam pembelajaran itu sistem apa. Ini menjadi sebuah keharusan yang diketahui oleh dua belah pihak. Juga boleh dalam satu lembaga ini terus dilepas cakap di cara tidak boleh, karena murid ini, santri ini sama.
yang biasa metode simak. Kemudian dijadwalkan, misalkan satu pojok sudah diatur, sehingga di dalam mempersiapkan pembelajaran oleh santri dia jelas. Itu namanya penetapan metode. Metode yang bagaimana? Nanti namanya pada metodologi pembelajaran. Di antara isi metodologi pembelajaran itu adalah strategi yang akan dilaksanakan oleh pelaku, oleh pendidik. Ini dengan bagaimana? Kalau misalkan diawali dengan binatur, maka yang binaturnya jelas, 1 halaman, 1 lembar atau 1/4 dan sebagainya, jelas semua, dan itu diketahui oleh peserta didik. Yang repot gini, di sebuah lembaga ini tidak semua santri itu baik. Ada santri tidak, yang baik ya, santri tidaknya. Nah ini mesti memiliki bijaksana, karena musalsal dan sanad ini tidak boleh putus. Santri pindah aja gimana? Mereka sudah dapat misalkan 20, maunya dia jalan pintas, gitu. Gak boleh terus selalu dilepas gitu. Harus melalui tahapan awal. Karena kadang-kadang itu beda guru, beda bacaan. Apalagi kalau strategi yang dilakukan itu ya kadang-kadang asal, tidak seperti yang biasa kita laksanakan dengan tertib, dengan ketat, bahkan makhrajnya kadang-kadang asal. Itu kalau sudah sampai lewat sulit untuk merubahnya. Banyak kita jumpai orang yang dari luar sudah mendapat 15, bahkan dalam tanda kutip mereka itu nyicilnya itu sendiri tanpa melalui musyafahah, dipandang dia sudah cukup mampu, akhirnya orang tua melaporkan sudah dapat sekian, tiba-tiba bacaannya dan ini lebih sulit untuk dandani orang yang demikian ini. Dan kadang emosinya tinggi, ya, emosinya tinggi. Saya sudah masalah lama, itu aja sulit ya, masih tawar-tawar Quran. Ini nggak boleh. Kita kehilangan kewibawaan dan strategi yang harus kita miliki harus kuat. Ini namanya mengatur metodologi dan keturunan. Kalau memang aturan yang kita jalankan itu adalah demikian, bahwa talafuzul Quran ini harus dilalui dari awal, gitu. Nggak boleh berbeda-beda. Ini namanya harus ditetapkan. Kalau yang dengan anak yang ini, ya nggak boleh, harus sama. Pengorganisasian sudah, sekarang pengendalian. Pengendalian itu pengawasan. Dalam mengelola pembelajaran tahfidz ini tidak lepas dari pengendalian. Pengendalian atau pengawasan atau pengarahan. Ini yang dimaksudkan adalah bahwa kegiatan untuk mengendalikan, memperoleh agar tujuan yang diperoleh ini benar-benar terarah sesuai dengan rencana. Kalau tidak ada pengendalian, kalau tidak ada pengawasan, kalau tidak ada pengarahan, tidak ada motivasi, apa yang dilaksanakan tidak sulit, karena awal sudah merencanakan bahwa rencana yang akan dilaksanakan di dalam pembelajaran ini dalam 1 jam ini harus dapat anak sekian ini, kemudian per anak sekian. Nah, ini dapat rencana. Kalau tidak diawasi yang demikian ini, pada anaknya terlambat. Nah, ini memang tidak ada kendali. Sudah gitu jamnya nggak tepat, nanti tidak ada kendali. Gitu. Misalkan jam 8 mesti dimulai
mulai setengah 9 baru datang. Udah gitu, ini kalau di daerah, kalau di lembaga-lembaga yang formal sudah terkondisikan demikian rupa. Kalau yang di daerah, di desa misalkan, nah ini akan sulit untuk menuju selesaikan. Dengan demikian, pengendalian di dalam proses pembelajaran ini menjadi penting dalam rangka untuk mengawal tujuan yang sesuai dengan rencana. Berikutnya, evaluasi. Manajemen hanya adalah perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengendalian, lalu evaluasi. Evaluasi itu adalah pengamatan. Apa yang disebut dengan evaluasi? Sering kita dengarkan bahwa evaluasi itu adalah menilai, evaluasi tahap akhir. Tapi ada pengertian, beberapa pengertian evaluasi itu adalah menganalisa. Evaluasi itu menganalisa. Apa kita analisa? Yaitu dari mulai proses pembelajaran. Anak ini tidak sesuai dengan target yang direncanakan sebagaimana layaknya anak yang belajar yang lain. Nah ini adalah ranahnya evaluasi, harus dilakukan oleh seorang ustaz. Kenapa males? Kenapa sulit? Tiba-tiba kesulitan ini karena memang dia tidak banyak mengenal huruf. Nah, ada yang tiba-tiba anak ini tidak semangat. Nah, ini evaluasi. Kalau tidak semangat berarti diteliti. Apakah anak ini sakit? Apakah anak ini kurang sehat? Nah, ini menjadi bagian dari pencermatan seorang ustaz. Tidak boleh lalu minimal melaporkan. Itulah tujuannya buku pengendali. Kalau memang kelembagaan itu sudah sedemikian lengkap, ada bagian tindakan, ada bagian ustaz seperti panjenengan ini, intinya tugasnya adalah mendengarkan dan menyimak, kemudian mengarahkan. Adapun tindakan terkait dengan anak-anak yang berkasus itu adalah milik ranahnya pengurus yang lain, monggo. Yang penting ada laporan, karena pengurus yang lain yang tidak bertugas untuk menyimak dan sebagainya ini tidak akan mengenali. Sehingga dengan demikian pentingnya evaluasi yang muncul dari seorang ustaz ini diperlukan oleh lembaga dalam rangka untuk mewujudkan keberhasilan tujuan yang diharapkan oleh seorang anak peserta didik. Evaluasi di dalam pembelajaran tahfidz ini dapat dinyatakan dengan menganalisa proses dan menganalisa hasil. Hasilnya apa? Anak ini sukses, anak ini lancar, anak ini kurang lancar. Ini namanya hasil. Kemudian yang dianalisa yang lain adalah analisa proses. Analisa proses itu adalah mengenali terhadap langkah-langkah yang dilakukan seorang santri peserta didik. Anak ini kok suka terlambat, kenapa? Ini analisa proses. Anak ini kok suka ngantuk, kenapa? Ini analisa proses. Sehingga dengan demikian, ketika anak ini sudah ada catatan-catatan yang menghambat terkait dengan keberhasilan tahfidz, maka menjadi kewajiban seorang ustaz untuk melaporkan. Tujuannya apa? Supaya anak ini tidak terlambat. Jadi pengendalian ini dalam rangka tidak bertujuan untuk anak ini dikekang, diikat sedemikian rupa, tetapi dalam rangka untuk mengawal keberhasilan cita-cita peserta didik. Maka ada buku pengendali.
faktor pendukung terhadap pembelajaran tahfidz. Bagaimana arahan seorang ustadz terhadap pelaksanaan tahfidz agar peserta didik, agar santri ini sukses di dalam menghafal? Di antaranya adalah faktor pendukung adalah kesehatan. Oleh karena itu lembaga ini harus mengatur dan mencermati kesehatan. Yang kok suka ngantuan, ini belum tentu dia kurang tidur, belum tentu, karena energinya kurang. Kalau energinya kurang berarti makannya kurang. Gitu. Saya itu diulang Pak Yai Nafai almarhum, masa pembelajaran tidak boleh ada puasa, apalagi puasa yang puasanya itu puasa jadukan, nggak boleh. Langsung pelaporan itu terdengar, dipanggil. Nah, ini terkait dengan kesehatan. Kemudian psikologi, hal yang mendukung terhadap keberhasilan tahfidz adalah kaitan psikologi. Itu adalah pikiran, kejiwaan. Berikutnya adalah kecerdasan. Cerdas itu ada dua. Kalau di dalam ilmu mustalah hadis, masih ingat ya, di matola itu. Ilmu mustalah hadis itu ada dobut. Dobut itu dalam istilah keilmuan adalah kecerdasan. Dobut itu ada dua, dobut kitabi dan dobut sodri. Dobut kitabi ini ada penghafal Al-Quran yang dia ingatnya itu tidak hafalnya, tetapi panggunannya. Ini namanya dobut kitabi. Dobut kitabi itu orang yang suruh nunjuk surat Al-Isra di mana halaman berapa itu langsung ada yang kitabi. Dobut atau kecerdasan yang dimiliki karena lokasi tulisan itu gimana, adanya dobut kitabi. Ada bayangan penghafal Quran itu yang diingat adalah lokasinya, di lampiran ini bacanya gitu. Itu namanya dobut kitabi. Ada dobut sodri. Dobut sodri itu ya dalam pikiran, dia sudah gak ingat tulisan yang itu gimana, dia dobut kitabi. Dalam periwayatan hadis itu untuk mencapai kesahihan periwayatan itu diperlukan dobut. Apalagi di dalam menghafal Al-Quran, sana diutamakan kecerdasan. Kemudian motivasi. Motivasi itu arahan, supaya semangat. Jadi sebagai seorang ustaz itu menganalisa peserta didiknya, mana yang perlu dimotivasi secara kuat, mana yang cukup diamati, itu harus dikenali dalam rangka untuk menuju dan mengawal kesuksesan belajar peserta didik. Kemudian usia, gitu. Faktor yang mendukung keberhasilan dalam pembelajaran tahfidz itu adalah usia. Rata-rata dikaji itu ada umur mungkin 65 atau 72 ya, wanita. Dia sudah selesai, anaknya sudah nikah semua, kemudian suaminya sudah selesai, akhirnya wafat. Saya, itu ternyata mampu menghafal dan setiap hari di makam Bapak Taman. Selesai khatam, wisuda, tidak lama kemudian dia wafat. Jadi ini ya langka sekali. Karena apa? Ini adalah pikiran yang sudah dilepaskan. Anaknya sudah bercucu. Kajian di dekatnya rumahnya Badui di istana.
saya kenal. Alhamdulillah. Jadi usia itu juga mempengaruhi. Dan ini kalau yang bikin ini apa? Faktornya adalah psikologi. Ya, kalau sudah anaknya orang tua umur 70 menghafal mulai Fatihah, gurunya sampai sekarang ada lebih muda itu. Nah, itu ada. Apa kenapa usia? Karena usia belajar ini yang dimaksudkan adalah fokusnya pikiran yang tidak mengganggu pada tujuan yang dituju usia. Berikutnya termasuk pendukung adalah penggunaan mushaf. Penggunaan mushaf itu juga mempengaruhi. Oleh karena itu mushaf kalau orang halal, nah, itu juga berpengaruh. Apalagi yang tidak pojok. Nah, kalau di Jambu itu sudah ditanamkan sedemikian rupa penetapan mushaf itu tujuannya adalah untuk mempermudah, mendukung kemudian untuk keberhasilan takbir. Dan juga diantaranya tidak hanya ini, ada santri yang putri, riwayatnya mutasil. Dia itu hafal Quran banyak didukung oleh mana, gitu. Jadi ketika membaca itu seolah-olah dia itu tadabbur langsung. Nah, ini juga mempercepat. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu ada istilah qiraah dan tilawah. Apa bedanya? Kalau qiraah itu membaca kosongan, itu qiraah. Kalau tilawah itu membaca yang disertai dengan tadabburul Quran. Dan itu pahalanya 2 kali. Al-farqu baina tilawah wal qiraah wa qiraah bila makna wa tilawah al-qiraah ma'a tadabburi makna. Itu di dalam teori Al-Quran, ulumul Quran itu dinyatakan semacam itu, bahwa membaca Al-Quran yang disertai dengan pengamatan makna ini ternyata mampu mengantar cepatnya menghafal Al-Quran, karena mereka menghafal dengan urutan maksud dan murad. Dia terkawal seolah-olah, apalagi itu cerita, hikayah. Nah, itu kalau dia mencermati makna-maknanya itu seolah terkirim. Dan juga ada yang pakai kitabah, nah, itu namanya metodologi. Nanti ada disampaikan di materi berikutnya. Ada yang model penulisan, kitabah. Dan bagian dari hafidhu itu adalah menjaga tulisan. Sebagian dijumpai menghafal surat, menghafal ayat, tapi untuk menulisnya keliru. Nah, ini coba terjaga, tidak sampai terjadi, agar di samping kita menghafal pelafalan juga menghafal penulisan. Sekarang masuk pada materi faktor penghafal. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa faktor pendukung diantaranya adalah usia, diantaranya adalah psikologi, diantaranya adalah kesehatan, diantaranya adalah mushaf, karena penghambat. Penghambat ini apa? Adalah sulit menghafal. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan pada evaluasi, sulit menghafal ini harus kita cermati. Anak ini sulit menghafal, faktornya apa? Jangan-jangan memang tidak mengenal tajwid. Kalau mas demikian ini, maka tahapan-tahapan perencanaan ini diterapkan. Ya. Anak ini tajwidnya belum mengenali, sehingga tidak mampu membedakan mana ikhfa, mana idhar,
Apakah itu dapat kita jumpai? Kalau kita masuknya itu di lembaga yang sudah formal, ya mungkin langka sekali itu, nggak mungkin terjadi. Apalagi kalau masuk di lembaga yang sudah melalui verifikasi, melalui tes, ya. Langsung kita masuk, mereka sudah lolos semua. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita nanti dihadapkan pada situasi dan keadaan orang yang nol dan kosong, maka ini menjadi penting. Artinya apa? Tidak boleh semena-mena kita, kamu belum bisa, jangan dulu. Karena mereka ini harus kita tolong dan kita antar untuk mampu mengenal Al-Quran. Jadi sulit membaca ini mesti diperlukan evaluasi dan pencermatan. Satu, apakah anak ini memang belum mengenali huruf hijaiyah? Kemudian apakah anak ini memang belum mengenali tajwid? Apakah anak ini memang belum mengenali teori-teori makhraj? Karena itu kalau diambil di awal tahun mesti masuknya adalah ranah makhraj, ranah istiqyad. Tujuannya adalah untuk supaya tidak terlantar di kemudian. Di tempat-tempat lain kadang-kadang tidak sama dengan metodologi yang disampaikan oleh yang dulu. Maka kalau kita menghadapi yang demikian ini di tempat lain, kita pun harus bijaksana. Gitu. Jadi sulit menghafal itu mesti diketahui faktornya. Kemudian mudah lupa. Faktor penghambat kesuksesan menghafal itu mudah lupa. Nah ini juga perlu dicermati. Oleh karena itu di dalam konstitusi syariah itu yang ada 5, di antaranya adalah hifdzul akli. Hifdzul akli itu apa? Yaitu menjaga dan melindungi akal, termasuk perlindungan akal, perlindungan otak. Itu diantara adalah makanan dan minuman. Oleh karena itu tidak boleh narkoba, tidak boleh khamr. Itu dalam rangka adalah hifdzul akal. Syariat melarang tidak boleh khamr, itu dalam rangka untuk menjaga akal. Nah ini ranahnya keilmuan lain itu. Di antaranya adalah mudah lupa. Mudah lupa. Di antara mudah lupa faktor-faktornya nanti materi pada akhlak ada, materi akhlak ada Al-Quran. Di antara mudah lupa itu adalah berbuat yang tidak sesuai syariat. Banyak ingatan-ingatan yang melintas pada hal-hal yang tidak sesuai. Kemudian banyak gangguan, banyak dasar atau kata-kata kunci dalam rangka apa itu menjadi pelaksana manajemen pendidikan tahfiz Al-Quran. Baik, langsung saja kita langsung buka sesi tanya jawab. Kita sepakati dalam sesi tanya jawab ini kita buka berapa menit, 2 atau 3 atau 1 termin tapi 4 penanya, atau 2 termin 4 penanya. Kita buka 1 dulu ya. Kita buka 1 dulu, 1 termin. 1 termin itu kita kasih berapa? 2 atau 4? 2 ya. 1 dari putra, 1 dari putri. Ini putra dulu atau putri dulu? Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ainil Husna, perwakilan dari PTPI 2 Mulia. Mau minta saran bagaimana kalau seorang pendidik itu tidak kurang mengenali kepribadian seorang anak. Mohon sarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
langsung apa di Nama saya Muhyiddin dari Pati sini sendiri. Hanya sewu bayar. Jadi menerangkan tentang penerapan manajemen. Tentang penerapan manajemen yang semestinya kan apa itu antara ustadz atau anak didik itu yang saya amati memang harus tahu sama menahu, ya. Pertanyaannya, apakah boleh kita mengatur atau menjalankan suatu manajemen itu di luar manajemen yang kita tentukan? Contohnya begini, misalnya, oh ini apa itu mau jalannya pas gini, oh sekian ada tambahan gini balik gini, Ustaz. Dulu kan prosesnya segitu, tapi kok sekarang segini. Nah, itu dalam masalah ini apakah memang seharusnya ada kebijaksanaan dan ada keterbukaan dari apa itu pimpinan, yaitu pengasuh, seperti itu. Atas dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana cara mengenali peserta didik ini memang sering ditemukan karena asal usulnya gini, bahwa rata-rata kakak santri itu begitu mondok, ketika dari daerah, dari rumah mondok langsung ketemu kiainya, bahkan kiainya dewi orang tahu kenalan ya. Nah, pokoknya ngaji sehingga target yang mestinya direncanakan setiap 5 tahun itu dapat berhasil, itu menjadi tidak sama. 4 tahun ada 5 tahun. Diambil itu rata-rata yang paling cepat itu Putri. Begini rencana sih. Kata Eloni, soalnya ustadzah yang di tempat saya itu ceritanya, makanya diambil itu kalau acara kita itu paling banyak 50 sana terluas, hanya mengenali nama tapi mengenali karakter. Tadi sudah disampaikan bahwa evaluasi itu dalam rangka adalah mengenali, menganalisa, ta'aruf itu sebenarnya adalah mengenali karakter anak, mengenali anak ini mampu membaca, mengenali anak ini latar belakangnya dari apa dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Ya dapat diketahui rekan datanya, orang tuanya. Biasanya itu orang tua itu komunikasi. Kami aja setiap hari tidak lepas dari 5 kali telepon dari orang tuanya. Bahkan anak itu merasa laporan, kok bilangnya ngajinya kok sulit, makanya saya rasa ngocok, diwarai nontonin pondok tabet jadi sulit. Nah gitu, makanya harus dimotivasi. Nah itu namanya pengenalan. Pengenalan itu mesti diciptakan dalam rangka untuk, karena masing-masing anak berbeda-beda. Kesimpulannya, bagaimana cara mengenali anak? Satu, anak ini keadaannya bagaimana, kalau di pondok bagaimana, kalau di kamarnya dengan anak bagaimana. Ada anak gitu, umurnya bahasa-bahasa 12 tahun gitu. Ketika ada anak lain yang sama-sama 12 tahun dan itu berbeda masuknya, satu bulan 1, yang satunya bulan 5. Ketika seorang ustadzah ini asalnya sayang dengan anak ini, ya gitu, misalkan, kemudian datang anak baru, kemudian dia mengalihkan yang beda tak baru, kemudian si
responnya seorang ustadzah ini tidak sama. Dilihat itu, dia mengalihkan perhatian. Itu yang A langsung minta pulang. Pulangnya kemana? Lapor kepada ibunya, saya tidak mau mondok lagi. Begitu sampai di rumah, dianalisa orang tuanya, dia ketika di pondok tidak mau cerita, tidak mau. Tahu-taunya dia hanya perhatian seorang ustadzah ini ternyata mengalih. Pondok karo wong dua anak siji, anak sing menyusul, kemudian anak yang satunya ini berbeda respon. Akhirnya apa? Kembali lagi dia. Dirayu ibunya, dirayu-rayu dia mau kembali. Dalam waktu 2 minggu dia kembali lagi. Makanya dia dihukumkan gitu. Bahwa anak yang baru itu merasa mengganggu. Nah, ini kan karena kita tidak mengenali. Nah gitu, dia langsung sewot. Nah, pentingnya mengenali anak, baik itu putra maupun putri dalam rangka untuk komunikasi. Intinya itu bahwa peran kita menjadi seorang guru ini tidak semata-mata tugas. Nah, tapi kita ada memiliki kepentingan bagaimana amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala lahafidhu yang kita diberikan kekuatan, kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima Al-Quran, kemudian harus menyampaikan. Jadi seorang guru intinya adalah kewajiban berbagi, bukan kewajiban berbagi. Ya, kalau kita mampu menerapkan pola pikir semacam ini, insya Allah keikhlasan sebagaimana yang disampaikan oleh Romaya Alba kemarin itu akan terjadi. Sementara kita itu memanage ikhlas saja susah, ya. Belum lagi memanage yang lain. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, memang sering terjadi apa yang disampaikan. Kasus semacam ini banyak kita jumpai di sebuah lembaga, tidak perlu disebutkan lembaga yang mana, dan ini mesti dikompromikan mas, ya gitu. Kalau memang seorang ustadz ini punya wacana yang bagus, usaha yang bagus, tidak menutup kemungkinan sebagai lembaga menerima. Tidak lagi seorang ustadz itu hanya sebagai dalam tanda kutip itu adalah pelaku saja, tapi juga merupakan subsidi atau merupakan bagian dari pemikiran yang mesti diterima. Jadi boleh-boleh saja. Bahkan itu kalau memang itu lebih bagus, kenapa tidak? Ya. Jadi tidak mesti harus mengikuti lembaga. Kalau karena yang dihadapi santri ini kadang-kadang lembaga tidak lebih tahu daripada ustadz. Ustadznya yang tahu mengenali psikologi anak, tahu mengenali karakter anak. Kadang anak itu ada yang lebih cerdas. Jadwalnya itu 1 lembar, dia bisa 3 lembar, kenapa tidak? Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kita bukan lagi terminal kedua. 2 penanya ya. Seperti tadi, 1 putra, 1 putri. Nama saya Dalhar, saya tetangga ini jenengan Pak. Saya dari Mejobo. Cuma kecamatannya, saya desanya Bulan Pak Nasrullah. Tetangga Pak Kiai Nasrullah dukun. Dari dukun. Iya betul. Terima kasih atas waktunya. Sedikit bertanya kepada Pak Yai. Jadi menghafal Al-Quran dulu dengan sekarang kan ada sedikit perbedaan. Jadi kalau dulu itu orang menghafal Al-Quran biasa di pondok dengan manajemen yang mungkin ala kadarnya atau dan sebagainya, dan tidak tertarget dengan waktu. Berbeda dengan sekarang. Mungkin sekarang itu banyak penghafal Al-Quran itu plus sekolah, seperti perangkatnya di sini lah. Jadi ada yang kalau dulu itu pondok tanpa dibatasi waktu. Kalau sekarang itu trennya sekarang itu sekolah plus menghafalkan Al-Quran, dan itu dengan manajemen
manajemen yang berbeda, dan pasti ada penyesuaian yang dilakukan. Yang berlaku biasa di sekolah tahfidz itu biasanya kan ada target-target tertentu yang harus dilakukan oleh santri. Terus kemudian kita membuat manajemen. Terus pasti di situ ada miss. Jadi apa yang kita rencanakan itu berbeda dengan hasil yang ada. Terus kalau kemudian kita berpindah lagi atau kita coba evaluasi membuat manajemen yang baru atau cara yang baru, kadang-kadang kita terlambat. Anak itu sudah di tengah jalan, targetnya dia akhir tahun itu sekian, tapi kemudian jangka waktu beberapa bulan itu tidak sesuai target, sehingga nanti berpengaruh kepada kenaikan atau kelulusan dari anak tersebut. Itu cara menyikapi manajemen yang seperti itu seperti apa? Terus kemudian yang kedua, apakah yang Al-Quran sendiri itu mempunyai manajemen pembelajaran Al-Quran yang baku dan detail, yang bisa istilahnya dipraktekkan dan diajarkan oleh cabang-cabang yang mungkin bukan dari pusat. Yang terakhir, sesuai saya sedikit alhamdulillah. Jadi tadi ketika diperkenalkan dari ribat Syekh Muhammad, saya jadi berbangga hati bisa bertemu dengan seorang alumni dari Syekh Muhammad. Apakah yang menjadi pertanyaan saya, apakah manajemen yang kita lakukan sekarang, khususnya di Nurul Quran ini, itu sama sama dengan manajemen hafal Al-Quran yang ada di luar negeri gitu, di Mekah atau mungkin di Sayyid Muhammad atau gimana. Jadi kita bisa diberi gambaran mengenai ternyata di sini juga seperti yang ada di sana, atau mungkin perbedaannya seperti apa. Kita butuh pencerahan seperti itu. Terima kasih. Yang pertama saya jawab bahwa pertama itu mana yang terakhir. Saya ngeleng itu biasanya cacile. Itu abang taiju kuning. Itu yang terakhir. Aku niru manajemennya. Di samping itu urusin tako yang ceceran jelek. Pertama bahwa Bahuli itu pada zaman dulu hampir setiap Ramadan tumbuh, dan pondok anak-anak ikut diinspirasi, dimunculkan pikirannya ketika Bahuli itu selalu berada di Masjidil Haram dan Madinah melihat halaqah anak. Jadi di sana itu anak TK, anak SD, anak SMP, kalau di sana ya aliyah, anak madrasah sanawiyah, itu hafal Quran itu biasa, dan itu di halaqah masjid 1, 2, hampir setiap caket. Pulang haji, pulang umroh, langsung mendirikan pondok anak-anak. Jadi munculnya pondok anak-anak itu diantaranya adalah terinspirasi wujud halaqah Al-Quran, tahfidz Quran anak-anak yang ada di Masjidil Haram. Dan kalau di sana, kencang sekali Pak. Terlambat, salah baca, lupa, ancamannya apa? Tangan dua itu menghadap, langsung dipukul. Di rumah di tempat saya itu 3 tahun ditempati oleh anak-anak Burma itu ya yang di Thailand itu.
itu gurunya biasa gitu. Dan nggak ada kapok. Artinya pengendalian untuk supaya dia bersungguh-sungguh itu dengan cara itu. Kalau di Saudi, di pondok di Said Muhammad itu baca tahfidz Qurannya netral, jadi tidak berupa halaga yang ustadz itu gimana-mana. Pas saat waktu istirahat ada di ember-ember yang dia stop gitu. Cuman dia saya mengawal istri saya di tahfidz di tahfidz di Mekah itu. Dia evaluasinya macam-macam. Ada evaluasi atau ujian, itu masuk di ujian 10, masuk ujian 15, masuk ujian 20, pokoknya per 5 itu diuji. Jadi model evaluasi model ujiannya itu modelnya adalah per pendapatan. Jadi misalkan di semester ini itu ada ujian 5 juz, dapat ikut. Ada yang ujian 20 dapat ikut pesertanya. Dan itu dalam rangka itu adalah untuk pengendalian dan evaluasi. Nah itu sistem-sistem yang dilakukan di Saudi semacam itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, metode yang buat Al-Quran, metode ya secara tertulis itu di tahun yang lalu sudah diusulkan oleh SMTGD ya gitu. Pak Imam sekarang lagi beritas kok ya. Nah gitu. Tidak, belum ada secara tertulis. Kalau metodenya ada, cuma tertulisnya belum. Kemudian yang kedua, yang terakhir, menyikapi manajemen body. Manajemen body itu ya memang kalau orang itu sudah masuk di ranah formal, maka dia tidak boleh sembarangan untuk merencanakan pendidikan yang terkait dengan formalnya. Dengan yang Al-Qurannya tidak boleh terkalahkan. Caranya adalah mengurangi kegiatan-kegiatan ekstra yang tidak berkaitan dengan yang tidak begitu penting berkaitan dengan pendidikan formal. Intinya Al-Quran ini merupakan syair yang tertinggi, yang manakala ada pembelajaran yang idofi, yang tambahan itu yang mestinya mendukung. Di pondok saya targetkan anak hafal Al-Quran, hafal tafsir. Anak hafal Al-Quran, hafal tafsir. Begitu mereka masuk daftar, saya tanamkan pikirannya, kau hadir di pondok ini, saya tanamkan hafal Al-Quran dan hafal tafsir. Kira-kira kebayang dan panjenengan orang pernyataan kalau salah semacam itu bagaimana caranya? SMPGT boleh ikut. Pak, kira-kira boleh? Hafal Al-Quran, hafal tafsir. Saya tanamkan anak-anak saya semacam 140 orang. Tidak mau kamu menghafal Al-Quran sembarangan. Gimana kira-kira? Ayo kamu ditiru. Yaitu setiap hari hanya 1 jam. Hari itu 24 jam. Selain itu untuk Al-Quran 1 jam saja saya minta. Itu saja mereka minta diparuh. Oh itu 1 jam merasa berat. Yaitu dia memaknai tafsir Jalalain. Habis itu tutup, nggak usah pelajarin. Yang penting pada saat pembelajaran kitab tafsir itu kamu ada, pulpennya nyala, bukunya terbuka, maknanya tertulis. Dan itu aja, nggak perlu lain. Yang setelah itu, karena pada hakikatnya pelafalan Al-Quran di dalam memaknai tafsir itu pada hakikatnya adalah mengulang-ulang, Pak. Mengulang. Tapi dalam rangka ini saya berharap supaya dapat mempercepat bahwa anak itu kalau sudah memaknai itu hanya mengartikan
mengartikan, sehingga nanti dihafalkan itu dia akan terbawa oleh makna itu. Nah itu terkait dengan bagaimana untuk mensosialisasikan hafalan Al-Quran, sehingga ya kalau di dalam forum lembaga formal semacam ini ya harapannya ya tadi itu dalam tanda kutip kasarannya Ustadz Al-Quran itu jangan sampai diasumsikan sebagai pelaksana saja, nah itu jangan, tapi mesti dilibatkan di dalam menentukan kebijakan. Nah, memang karena apapun adalah bagian dari penunjang keberhasilan. Jadi kesimpulannya di dalam mewujudkan suksesan anak di dalam Al-Quran terkait dengan wujudnya pendidikan formal ini, kurangi kegiatan ekstra yang dapat mempengaruhi gangguan hafalan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya pada Kiai Haji Misbahuddin. Jadi kalau disimpulkan dari apa yang ditanyakan oleh Ustadz hari ini, nanti ini kita lanjut pertanyaannya. Soal ini satu orang 3 pertanyaan. KPI. Jadi kalau disimpulkan jawaban dari Kiai Misbahuddin ini, pertama adalah pondok tahfidz anak-anak itu merupakan terinspirasi dari pondok tahfidz yang ada di Ribet Makkah ini. Itu. Jadi acuannya dari sana. Yang kedua, masalah apa itu menyikapi bentuk-bentuk lembaga yang boarding seperti di sini, itu betul apa yang dikatakan di mengurangi kegiatan-kegiatan ekstra. Bahkan di sini jam-jam KBK pun dikurangi hanya untuk apa itu biar kegiatan-kegiatan COVID itu biar lebih banyak daripada kegiatan KBK-nya. Bahkan di sini nggak ada PR, nggak ada tugas, nggak ada apa. Itu sebagai tambahan saja. Bahkan kalau ada ujian tahfidz di malam hari itu, yang kegiatan KBK-nya itu malah disampaikan apa itu dipolkan itu bahasa Indonesia apa? Sampai istirahat anak sudah selesai KBS, setelah itu digunakan untuk darussalam. Itu bentuk wujud kami dalam membuka apa itu membantu dalam rangka biar tidak bertentangan. Bahkan ada kaidah tidak ta'arudun bainal Quran wal madrasah fal Qur'anu aula. Apabila terjadi pertentangan kegiatan-kegiatan sekolah dengan kegiatan-kegiatan tahfidz, kegiatan pondok, maka Al-Qur'anu aula, Al-Qur'an yang didahulukan. Itu sebagai kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh Romo Yai Misbahuddin. Nah, tambah intinya ya masalah-masalah disampaikan oleh Mas penanya ini adalah solusinya satu, melibatkan ustadz-ustadz Quran itu di dalam penentuan kebijakan. Kalau selama ini belum terlaksana, coba kalau itu diwujudkan secara besar, karena itu sama-sama mengawal nanti. Terima kasih. Terus bonus model mungkin mengenai metode dan mungkin itu insya Allah besok ada materi sendiri. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Imam Syaukani terkait taksis pengajuan apa itu tabir itu kemauan. Pertanyaannya terlalu kemajuan. Sama gitu. Baik, saya kira kita cukupkan sampai sini yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Misbahuddin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau, yang diberikan beliau kepada kita semua menjadi bekal tambahan kita dalam rangka menjadi ustadz tahfidz besok yang akan datang. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.